Coba kita buat lagi aja biar bareng-bareng. Kalian buka dulu folder HTML kalian masing-masing. Soalnya kita harus bikin folder yang satu untuk HTML dan CSS-nya. Agar nanti pas dibuka HTML-nya itu kepanggil si CSS-nya. Udah dibuka untuk foldernya? Udah, Mem. Udah. Nah, terus di sini kita buat folder baru. Misalkan latihan 2. Nah, ini. Udah? Udah dibuat? Udah, Mem. Udah. Kalau udah, buka Sublime Text-nya. Kalau misalkan ada yang bekas kemarin, di close-close aja ya. Terus kita klik file, terus save as. Udah? Udah, Mem. Nah, pilih ke desktop, terus pilih folder yang kalian buat tadi. Nah, di sini baru kalian kasih nama. Misalkan halaman 3.html. Udah? Udah, Mem. Nah, ini save. Ininya harus sampai berubah. Udah belum? Jangan plain text. Kalau misalkan di sininya masih plain text, nanti kalian akan kesulitan untuk ke depannya. Ininya udah HTML belum? Udah. Nah, kalau gitu kita mulai ya. Biasa untuk latihan dan untuk mengingat tag H dulu. Nah. Ini udah? Yuk bareng-bareng. Sebentar, Mem. Ya. Lupa. Tuh kan. Coba deklarasikan dulu ininya. Tag HTML-nya. Doctype. Ini harus ada ya. HTML. Biar nantinya si browsernya ngenalin ini bahasa apa yang digunakan. Nah, udah belum? Terus H2-nya kita masukkan kelas coding SMP Bestari Utami. Nah. Udah sampai judul kedua? Sebentar, Mem. Ya. Sebentar, Mem. Oke. Sudah, Mem. Ini kelihatan kan layar, Mem? Takutnya nggak kelihatan. Takutnya nggak kelihatan soalnya pas kemarin-kemarin suka tiba-tiba stop sharing aja. Sudah, Mem. Udah. Sekarang kita masukkan tag P. Ini untuk mengingat aja ya. Jadi kita coba ulang-ulang biar ingat. Misalkan terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman. Nah, ini. Ini udah? Udah, Mem. Udah. Terus kita coba sekarang masukkan tag yang baru itu. UL. Gini. Terus enter. Li.
misalkan HTML. Terus yang kedua, CSS. Terus yang ketiga, Java. Terus yang keempat, PHP. Terus yang terakhir, Ruby misalkan ya. Nah, segini dulu. Terus pakai slice penutup, tag penutup. Udah sampai sini? Sebentar, Mem. Sebentar. Ya, sok. Sudah, Mem. Sudah? Sudah, Mem. Kalau sudah, biasa. Sebentar, Mem. Iya. Kalau sudah, biasa ya, file terus save, bukan save as. Semuanya udah? Sampai di save? Udah, Mem. Sampai save. Kalau udah, Mem. minimize, terus buka folder yang tadi. Yang latihan 2, ini kan ada ya. Terus kita biasa open with Google Chrome. Nah, udah tampil seperti ini? Sudah, Mem. Sudah. Ini kecilkan ya, tuh kayak gitu. Biar nanti bisa ngebandingin. Nah, kayak gini. Terus misalkan nih, kita mau menambahkan lagi daftarnya. Kan kalau ini baru HTML, CSS, Java, PHP, Ruby. Misalkan kita mau menambahkan satu lagi, misalkan Python. Nah, save lagi, terus ininya di reload. Tuh, muncul kayak gini. Paham ya? Halo? Paham, Mem. Sekarang, iya, coba. Mau dicobain sampai Python? Biar kita sekarang bisa masuk ke CSS. Tapi CSS-nya memang mau menjelaskan yang coloring dulu untuk sekarang. Nanti untuk kedepannya kita akan bareng-bareng buat halaman website ya. Tapi bukan yang kayak gini. Ini kan baru dasarnya. Nah itu kayak website ada menu-menunya gitu. Tapi ini Mem ajarkan dulu dasar-dasarnya. Sekarang juga CSS itu masih dasarnya. Gimana? Yang tadi udah? Kalau sudah, kita lanjut ke CSS ya. Nah, ini
Untuk dasar-dasar dari CSS, bagaimana untuk memberi warna pada tulisan, terus gimana untuk membuat ukuran font, terus jenis fontnya juga nanti bisa diubah-ubah, terus nanti tuh kayak dikasih kotak, tulisannya tuh bisa dikasih kotak, terus bisa membuat kelas di dalam di dalam HTML dengan menggunakan CSS. Nah, yang pertama, apa itu CSS? Jadi kan CSS itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau CSS digunakan untuk membuat websitenya itu lebih menarik, atau dengan kata lain untuk mendesain situs web ya. Nah, dengan CSS ini kita bisa mengubah seperti warna, ukuran, spasi, elemen yang ada di HTML-nya itu. Terus misalkan, kan kalau kemarin kita masukkan gambar nih, gambarnya tuh nggak bisa dikecilin. Nah, kita bisa mengecilkannya itu dengan HTML. Terus bisa mengatur si gambarnya itu mau ke mana sih, mau ke bawah urutannya atau mau ke pinggir. Nah, itu bisa kita gunakan dengan CSS. Tuh contohnya seperti ini, misalkan kalau sebelum menggunakan CSS tampilannya seperti ini. Nah, setelah menggunakan CSS tampilannya bisa seperti ini. Karena apa? Karena bisa diatur-atur gitu ya, si gambarnya, terus si ukuran 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 tulisannya, terus warna tulisannya, terus kita bisa membuat menu kayak gini. Nah, cara kerja CSS itu seperti ini. Misalkan nih, kita menuliskan dalam HTML-nya itu judul seperti ini. Nah, kita ingin membuat si judulnya ini berubah menjadi warna merah gitu ya, si warnanya. Nah, caranya kita nanti buat CSS-nya, terus ini kan tag H1. Jadi, cara kerjanya tuliskan H1, terus kurung kurawal, terus masukkan color, terus kita mau masukkan warna apa. Nah, biasanya ini warnanya itu bisa menggunakan seperti ini, atau kita bisa menggunakan kode dari warna untuk si komputer itu atau si website itu mengenali, jadi si browser itu mengenali warna apa yang dimunculkan untuk di browsernya gitu. Ini kode-kodenya. Nah, nanti kalian bisa melihat ke sini, misalkan mau menggunakan warna kuning. Nah, ini si kodenya ini. Jadi, namanya juga komputer ya, berarti si ininya juga, si bahasa yang akan kita berikan ke komputernya juga untuk memerintahkannya itu harus yang dikenali oleh komputer itu sendiri. Misalkan kan ini untuk nepi nih. Kode yang komputer kenali untuk si warna nepi itu adalah ini 00080 gitu ya. Untuk warna putih misalkan FFFF gitu. Itu ini adalah kode-kode yang dikenali untuk komputer untuk menampilkan warna apa yang akan kita tampilkan. Nah, masih banyak lagi ya warna-warnanya. Seperti ini. Nah, ini seperti yang tadi Mem jelaskan. Kalau misalkan kita ingin mewarnai tulisan dari judul, berarti H1 kurung kurawal, color, masukkan kode warnanya. Terus misalkan kita ingin mewarnai tag P, berarti kita masukkan P, kurawal, color, masukkan warna yang diinginkan. Nah, ini pasti ketika kita menggunakan Sublime Text, ini akan otomatis ada identasi seperti ini. Jadi color titik 2. Nah, jangan lupa harus pakai titik koma di akhir. Kalau enggak, nanti si codingannya itu akan error. Ya, seperti ini. Ini mah untuk menambahkan komentar saja. Kalau misalkan kalian biar ingat gitu. Ini tuh untuk apa gitu. Tinggal tambahkan komentar. Nah, ini nggak akan muncul di browser. Ini hanya komentar di di codingan kita. Nah, seperti ini. Misalkan H1, terus P, hello world. Nah, ayo kita coba ya. Udah dibuka Sublime Text-nya? Seperti ini. Udah, Mem. Nah, kita coba buat halaman CSS. Caranya, new file. Udah? Kalau udah, terus kita save as.
terus pilih desktop, pilih folder yang tadi yang kalian buat di sini. Jadi harus satu folder sama HTML yang akan kita warnai atau yang akan kita hiasi. Nah, misalkan kan di sini ya, kita masukkan namanya misalkan style sheet 3 gitu ya. Terus jangan lupa pakai ekstensi. Kalau yang tadi untuk HTML berarti .html, kalau untuk CSS .css. CSS. Udah sampai menamai kayak gini? Udah, Mem. Udah, terus kita save. Nah, ini udah berubah sampai CSS ininya? Udah, Mem. Kalau udah berarti kalian udah benar. Nah, untuk memanggil si CSS ini ke HTML, ini di HTML kita harus tambahkan tag untuk memanggil codingan dari CSS ini, yaitu coba kita masukkan link di sini ya, di setelah doctype kita enter, terus masukkan ini link rel style sheet. Nah, kayak gini. Terus href sama dengan masukkan nama ini. Nah, nama si CSS-nya. Style sheet 3 .css. Terus tipe tipe teks CSS. Nah, udah nambahin ini. Ini Sebentar, Mem. Ini link di HTML agar si HTML itu bisa memanggil codingan dari CSS-nya untuk dimasukkan ke HTML. Jadi kalau misalkan kalian membuat codingan antara HTML dan CSS mau disatuin, nah harus masukin codingan ini. Untuk rel dan tipenya sama, tapi untuk href di sininya itu sesuaikan dengan nama file CSS kalian yang akan dipanggil di HTML ini. Ntar suka lupa waktu sampai 8.45 sekarang. Udah? Udah, Mem. Udah. Kita biasa save dulu biar nggak lupa. Nah, misalkan ya, sekarang kita masuk ke halaman style sheet CSS-nya. Kita mau mewarnai judul yang SMP Bestari Utami ini. Berarti kita masukkan H1 kurung kurawal kayak gini, terus enter. Tuh. Jadi dia langsung identasi sendiri seperti ini. Terus kita kan mau masukkan color. Nah, mau warna apa? Coba kita lihat di PowerPoint ya. Ada warna apa aja yang bisa kita masukkan. Nah, misalkan kita mau pakai warna olive, misalkan ya ini. Berarti pagar 80 Ingat pakai titik koma ujungnya. Coba kalian ikuti. Bisa gak? Bisa, Mem. Sekarang H2. Kita mau kasih warna untuk H2 ini kurung kurawal. Mau warna apa ya? Misalkan ini nih, si kelas coding SMP Bestari Utaminya itu kita mau kasih warna purple misalkan ya. Color 2, terus kasih warna purple.
pagar 800080. Nih. Terus kita mau masukkan warna untuk tag P-nya ya. Jadi P kurung kurawal color warna misalkan navy kita masukkan 1230080. Terus untuk tag li-nya untuk tag UL. Jadi tag li ini kan ada di dalam tag UL. Nah, berarti kita bisa mewarnai tag UL-nya ini. Kalau untuk mewarnai satu-satunya nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi sekarang kita mewarnai tag UL-nya dulu. Soalnya kalau misalkan ingin mewarnai satu-satu ya, misalkan HTML pengen warna biru, misalkan ini pengen warna merah, itu harus pakai yang codingan satu laginya. Jadi kita ininya dulu lah, yang semuanya yang barengan. Yang ininya kita harus warnai misalkan warna hijau gitu ya. Color hijau 008023. Udah sampai sini? Udah, Mem. Kalau sudah, file, terus save. Terus kita reload di sini. Tuh. Coba kalian reload, berubah gak warnanya? Kalau berubah berarti codingan kalian udah berhasil. Kalau yang udah sampai berhasil warnanya berubah, kirimkan ke grup ya. Fotokan terus kirimkan ke grup biar Mem tahu. Kalau yang udah, fotokan, kirim ke grup. Yuk, yang lainnya. Setelah ini, Mem mau menjelaskan tugas, tapi kita sambil kerjain aja ya, biar nantinya nggak, kalau ada yang ditanyakan langsung gitu sekarang. Ya, bagus. Mem. Ya. Cara buat open text-nya di website gimana ya, Mem? Aku lupa. Apa-apa? Cara apa? Open Sublime text-nya di website. Di website. Ya. Buka, coba. Buka file yang kalian buat. Udah? Tadi siapa yang nanya? Transman. Nah, buka file yang kalian buat. Ini misalkan di sini ya. Udah ketemu? Terus klik open with, terus klik browser yang kalian mau gunakan. Kalau Mem suka memakai Google Chrome, karena dia pasti yang paling update dengan bahasa HTML. Udah bisa belum? Udah, Mem, makasih. Iya. Codingannya berhasil gak? Ayo, ini baru 3 orang nih.
Ayo. Yang lain mana? Ini baru Kayla, Gesa, sama Nathan. Mem, Iya. kok di akun masih tetap warnanya gak ganti gitu? Ininya udah bener belum? Si link ininya. Nih, link ininya udah bener belum? Biasanya itu bermasalah karena si link ininya ada yang salah. Terus si nama file CSS yang dipanggil di HTML-nya salah. Coba periksa lagi. Terus jangan lupa klik save dulu kalau misalkan mau mereload di browser. Oh iya, Mem, udah. Ya, soalnya suka gitu. Mem juga gitu kok waktu itu. Waktu awal-awal belajar ya, gitu suka ada yang tag yang salah atau misalkan salah memanggil file CSS-nya. Jadi dia nggak bisa tampil ke sini. Ayo, Mem tunggu nih yang lainnya. Sebelum kita lanjut ke tugas. Gampang tugasnya. Lebih gampang dari yang kemarin. Kalau kalian paham penggunaan coloring dari CSS sekarang. Tuh, ini udah nih, ada Leica. Punya aku nggak berwarna, Mem. Nah, itu kayaknya salah di ininya. Salah di sininya. Coba periksa lagi di link rel ininya. Terus jangan lupa, itu si style sheet-nya itu harus satu file dengan HTML-nya. Kayak gini nih. Tuh, ini satu file kan. Ini HTML-nya, ini style sheet-nya, ini CSS-nya. Coba lagi. Terus jangan lupa di save pokoknya. Kalau udah di save, itu bisa kepanggil biasanya di browser. Kalau memang si tag yang kita masukkan ke sini itu benar. Nah, jangan lupa di sininya juga nih. Periksa lagi. Gimana? Udah bisa belum? Ini baru 4 orang nih. Sebentar, Mem. Ya. Gimana, seru gak belajar coding? Atau malah pusing? Seru, Mem. Soalnya ini tuh lumayan buat bekal kalian ke depannya. Pasti bahasa pemrograman ini tuh gimana ya, ke depannya itu pasti bakal kalian perluin gitu. Karena untuk sekarang ini ya, mau mungkin untuk kalian masih lama ya. Tapi ini untuk menjadi bekal. Saat ini itu kalau misalkan kalian ngelamar ke perusahaan-perusahaan besar, biasanya dasar dari pemrograman itu harus bisa, setidaknya pemrograman website gitu ya. Nanti kalau misalkan ininya berjalan lancar, kita masuk ke Java. Nah, biasanya di Java itu kita bisa masukkan kayak rumus-rumus gitu. Terus kalian bisa buat kalkulator rumus gitu kalau di Java. Lumayan, ini penting banget. Dan biasanya orang lain itu mempelajari ini tuh minimal SMA gitu ya. Tapi kalian SMP udah belajar ini gitu. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba SMA-nya atau kalian kuliah ada belajar bahasa pemrograman nggak terlalu kaget gitu. Karena apa? Karena kalian udah belajar setidaknya dasar-dasarnya sekarang. Makanya konsistensi sih kalau belajar coding itu, konsistensi kalian dalam latihan, terus dalam memahami si tag-tagnya itu. Bentar, ini ada yang izin.
Ini tadi siapa ini? Franz. Gini caranya. Misalkan ya, ini mem buat di bawah lah. H1 ya. Coba lihat Franz. Halo Franz. Ya. Lihat. Kurung kurawal. Kayak gini kan udah dapat kayak gini tuh. Kurung kurawal buka sama penutupnya. Klik enter. Nah, langsung masukkan color yang mau kalian masukkan. Nih, ini colornya. Titik 2, misalkan masukkan tadi warna teal, misalkan 008080. Nah, kayak gini. Jangan lupa ini nih, diakhiri dengan titik koma. Coba lagi. Yang lainnya nggak ada kesulitan atau masih ini, masih Masih ngetik? mencoba, Mem. Iya, coba. Kan itu di depan color itu yang ada dua, itu ada spasinya. Bentar, apa? Yang di depan dua ada spasinya kan? Boleh, nggak ada spasi juga sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau mem biasanya suka pakai spasi biar agak rapih gitu kelihatannya. Tapi nggak masalah sih kalau misalkan nggak pakai spasi juga. Nih, misalkan ya mem ini tanpa spasi. Tetap aja bakal kebaca di browsernya. Asal ininya aja, kode warna yang dimasukkannya itu benar. Oh iya, ini ya, kalau mem menyarankan kalian pakai, kalau nanti kan akan ada tugas, kalian gunakan warna-warna yang di sini aja. Soalnya mem cobain warna-warna di sini tuh agak ada yang nggak berfungsi gitu. Jadi si browsernya nggak bisa baca si kode-kode yang di sini. Tapi kalian bisa cari lagi gitu, mau explore nanti cari kode warna untuk HTML gitu di apa? Untuk CSS. Di Google banyak kok. Tapi untuk sejauh ini yang mem coba warna yang berhasil itu yang di sini. Kalau yang di sini ada yang berhasil, ada yang enggak. Takutnya nanti kalian error gitu sih codingannya. Jadi nanti untuk tugas mem saranin yang di sini aja ya warnanya. Atau kalian mau explore mau nyari lagi warnanya gitu, mem kode warnanya di Google gitu. Boleh. Tapi nanti kalau misalkan gak berhasil, balik lagi ke codingan yang ini aja ya. Kode yang ini sih warnanya. Ayo yang lain nih. Kita biar bisa bahas tugas sebentar. Berarti ini yang belum ngumpulin. Bentar. Kayla udah, Gesa udah. Nisrina gimana Nisrina? Bisa belum? Halo Nisrina. Gak bisa, Mem. Gak bisa. Kenapa gak bisanya? Halo Nisrina. Yang gak bisanya di mana? Gak ada warnanya, tapi
Ini punya siapa ini? Nah, ini kayaknya di apa sih? Di HTML-nya. Siapa yang Pina itu? Coba pastiin ininya HTML belum? Ininya HTML belum, lihat kursor mem. Kalau ininya gak HTML, pasti yang ditampilin di browsernya itu cuma plain text biasa. Coba perhatiin ininya HTML belum? HTML. Atau save ulang aja. Save as. Terus .html gitu. Kenapa dia nggak bisa ngebaca si browsernya? Biasanya kalau si browser gak bisa baca kayak gini itu gara-gara si ekstensi sama di sininya tuh masih plain text, jadi dia nggak baca ini. Coba di save ulang. Bisa nggak? Nah, itu Franz. Coba kata Mem juga perhatiin ininya, si linknya. Link di sininya. Takutnya salah memasukkan. Atau fotoin deh codingan yang Franz. Mana lihat, Mem. Style sheet 3 CSS. Ini sih kode warnanya, Franz, sama kayak Mem nggak? Atau pakai warna lain, Franz? Halo, Franz? Oh, ini tuh nggak boleh sama semua ya mem warnanya. Ya kalau sama semua, coba lihat codingan yang CSS-nya. Mem lihat. Boleh sama semua. Tapi warnanya yang muncul gitu, yang kelihatan. Jangan pakai warna abu atau warna apa, takutnya nggak kelihatan itu berubah warna. .8080 itu kan warna ini ya. Nah, atau gini aja, coba close dulu si browsernya, terus buka ulang. Terus jangan lupa ininya di-save ya. Kalau gak di-save biasanya gitu. Tapi udah bener kok kalau codingannya. Yang Mem lihat udah bener. Style3.css udah bener kok di sininya. Coba buka ulang lagi. Gimana, Franz? Bisa belum? Bentar, Mem.
Gak bisa, Mem. Tetap gak bisa? Enggak, Mem. Kenapa bisa kayak gitu? Bentar. Tapi udah bener kok. Codingan yang France itu udah bener. Atau coba di browser lain bukanya. Itu di komputernya ada browser apa aja selain Chrome? Firefox, Mem. Coba buka di browser lain. Kan ada pilihan browser tuh banyak. Soalnya udah bener kok kalau codingannya. Udah dalam satu file kan? Nah, buka di browser nih. Kan ada banyak pilihan browser. Coba pilih yang selain Chrome gitu. Nih, misalkan dibuka di Internet Explorer. Yang lain berhasil kok pada bisa. Ini juga udah bener codingannya, tapi kenapa nggak bisa dipanggil? Loading yang punya mem ininya Internet Explorer-nya. Nah, bisa tuh yang mem dibuka di Internet Explorer bisa. Di Chrome bisa. France tetap gak bisa. Nanti nggak bisa, Mem. Kalau gak bisa nanti buat ulang aja setelah ini ya. Atau nanti buat di tugas aja. Coba buat ulang. Kalau misalkan tetap gak bisa nanti chat lagi, Mem. Nah, soalnya takut gak cukup waktunya bentar lagi nih. Mem mau ngejelasin tugasnya. Ya? Nanti coba buat ulang, buat file baru, terus buat ininya baru. Nanti coba kalau misalkan tetap gak bisa, nanti konsultasikan lagi ke Mem. Nih, Mem mau ngejelasin tugasnya dulu. Ingat ya, lihat. Ini untuk tugas minggu ini, kita akan buat tagly untuk apa? Untuk tag UL yang tadi, membuat daftar sama memasukkan CSS-nya. Nih, si ininya tuh, HTML sama CSS-nya, ingat harus dalam satu file. Nih, misalkan Mem buka ya. Tugasnya nanti seperti ini. Nah, SMP Bestari Utami, terus kelas coding Bestari Utami, terus nama kalian, ini ganti ya namanya, ada kemarin yang namanya gak diganti gitu, tetap nama gitu. Nah, harus nama kalian masing-masing. Biar Mem tahu gitu siapa ini yang ngumpulin. Terus ininya seperti ini, terdapat beberapa jenis sosial media yang sering digunakan. Misalkan Facebook, Instagram, Twitter, Line Pad. Nah, ininya kasih warna masing-masing ininya. Ini kan H1 kasih nama, H2 kasih warna. Salah. H1 kasih warna, H2 kasih warna, ini H3-nya juga kasih warna. Warnanya bebas, mau apa aja. Mau kalian pakai kode warna yang membagikan nanti di PPT, atau bisa kalian cari di Google gitu. Banyak kode warna yang bisa digunakan. Nah, ini kasih warna, ini juga kasih warna. Nih, Mem coba tampilkan ya di Sublime Text si codingannya. Sama kok kayak ini codingannya. Nanti coba kalian buat lagi ya, bagi yang belum berhasil. Kalau yang berhasil berarti emang udah bisa gitu ya, si komputernya, terus kaliannya udah paham. Nah, ini bagi yang belum berhasil, coba nanti buat lagi, ingat dalam satu folder, terus
Nah, di sininya si Harep terus manggil CSS-nya itu harus bener. Kalau misalkan salah, si browsernya itu nggak bisa ngenali file CSS-nya. Nih, misalkan mem buka yang ininya, CSS-nya. Tuh. Kayak gini ya. Nanti buat kayak gini untuk tugasnya. Oh iya, untuk pengumpulannya, sekarang mem batasi ya sampai hari Kamis. Soalnya apa? Soalnya biar nanti bisa mem rekap sebelum hari Kamis. Dan bagi yang telat mengumpulkan, nanti mem bisa di-up lagi gitu sebelum hari Sabtunya. Jadi deadline-nya sampai hari Kamis minggu depan. Gimana? Paham untuk tugasnya? Paham, Mem. Ya, Paham, Mem. nanti buat ini ya. Nanti mem bagikan ininya, PowerPoint-nya. Nanti Franz, kamu buat lagi ya, coba lagi. Terus kalau misalkan emang masih belum bisa, nanti konsultasikan ke mem. Terus, udah kayaknya ya untuk tugas gitu. Nah, untuk gimana Franz? Suaranya kecil banget. Udah bisa? Ya, bagus kalau udah bisa. Terus tadi ada beberapa yang belum bisa, nanti buat aja lah yang baru. Nanti buat aja file yang baru. Pokoknya ingat untuk CSS dan HTML ini biar disatukan itu foldernya harus sama. Terus jangan lupa link untuk memanggil CSS-nya itu harus benar. Kalau misalkan salah, ya berarti si codingan dari CSS-nya itu nggak bisa dipanggil ke browser. Ya. Sebelum ditutup, kita foto dulu yuk. Sok buka ininya apa? Kameranya. Ayo Nisrina. Mana Nisrina? Itu siapa yang belum dibuka kameranya? Ayo buka. Leika mana Leika? Halo Leika, ada? Kita foto aja ya. Takut keburu udahan ininya waktunya. Yuk, 1, 2, 3. Dah. 1 kali lagi ya. Leika itu udah dibuka tadi, kasihan. 1 kali lagi, ayo. 1, 2, 3. Dah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semangat terus belajar codingannya. Terus jangan lupa latihannya. Hafalkan tag-tagnya. Dadah. Makasih, Mem. Iya, sama-sama.